Senin 17 Februari 2025 merupakan hari terakhir Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari para pihak. Terdapat 6 daerah yang diperiksa yaitu Kabupaten Siak dan Buton Tengah pada panel 1, kemudian Kabupaten Pesawaran, Provinsi Papua, Kota Palopo, dan Kabupaten Bungo pada panel 2. Sementara panel 3 telah menyelesaikan seluruh pemeriksaannya pada pekan lalu. Dari panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmi Pancastakif Foek dan M. Guntur Hamzah dalam perselisihan hasil pemilihan Buton Tengah, ahli hukum tata negara Khairul Fahmi yang dihadirkan pemohon menjelaskan dalam ketentuan yang berlaku seharusnya seorang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara ataupun anggota TNI Polri yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah harus menyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota TNI Polri, aparatur sipil negara ataupun kepala desa. Menurut ahli, seseorang yang berstatus anggota TNI Polri ataupun ASN jika belum terbit surat keputusan pemberhentian atas dirinya, maka menyerahkan tanda terima penyerahan surat pengunduran diri atau surat pengunduran diri yang sedang diproses. Apabila seorang calon itu berstatus sebagai aparatur sipil negara, maka dia mesti menyerahkan satu, surat pengajuan pengunduran diri, kedua, keputusan pemberhentian atas pengunduran dirinya. Khusus untuk keputusan pemberhentian, kalau itu belum terbit, maka bisa diserahkan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri. Yang kedua, surat keterangan pengunduran diri sedang diproses bagi calon yang berstatus sebagai ASN ini. Sementara ahli kepemiluan Abahan yang diajukan pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan bahwa meskipun surat pemberhentian itu tidak wajib, namun dalam praktiknya pihak terkait tetap menyerahkan sejumlah dokumen terkait dengan pengunduran dirinya sebagai ASN melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Bahwa calon Bupati Dr. Azhari dalam hal ini pihak terkait pada pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah telah menyerahkan dokumen pencalonannya kepada KPU berupa surat permohonan pernyataan pengunduran diri, kemudian juga surat tanda terima dan pernyataan masih dalam proses. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 26 ayat 2 PKPU 8/2024 tentang pencalonan kepala daerah, pasangan calon cukup menyampaikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN dan surat keterangan pernyataan pengunduran diri yang sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Dari panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur, Mahkamah menghadirkan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara dan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemberi keterangan tambahan dalam perselisihan hasil pemilihan wali kota Palopo. Wawan Sukwanudin, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, serta Heni Nurhayani, Kepala Suku Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam kesempatan itu memberikan keterangan atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Wawan Sukwanudin menjelaskan untuk dapat mengikuti program belajar paket C, seseorang harus lulus pendidikan sekolah menengah pertama. Berikutnya Heni menjelaskan siapa saja peserta ujian paket C tahun 2016. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Saldi Isra menegaskan kehadiran Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Utara ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara tersebut, sehingga tidak ada kesempatan tanya jawab dari para pihak kepada pemberi keterangan tambahan. Sesuai dengan sidang sebelumnya, hari ini keperluannya lebih kepada kami, hakim, bukan keperluannya pemohon, termohon, ataupun pihak terkait. Kami sudah memberikan daftar kemarin beberapa hal, nanti akan kita cek. Masih dalam ruang sidang panel 2, Mahkamah melakukan pembukaan kotak suara pada 5 TPS di Kabupaten Bungo. Pembukaan kotak suara itu untuk membuktikan dalil pemohon adanya pencoblosan sejumlah surat suara sekaligus untuk pasangan calon tertentu serta adanya penyalahgunaan hak pilih oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan Media MK melaporkan.